Sahabat yang membuat Rasulullah SAW menangis, Abu Dujanah namanya. Suatu hari usai sholat subuh berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujanah kala itu, "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Kemudian Abu Dujanah pun menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. "Begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu selalu berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan. Saat anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya." Abu Dujanah lantas menceritakan pernah suatu ketika anaknya kedapatan memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu. Maka ia pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan tadi dari mulutnya anak. "Nah, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Kemudian anakku menangis, ya Rasul. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai Rasulullah, kami katakan kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar cerita itu, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air demi air keluar dari mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah langsung mendatangi pemilik pohon kurma yang diceritakan oleh Abu Dujanah tersebut. Rasul kembali mengatakan, "Apa bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan pohon senilai 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Kata Rasulullah SAW menawarkan kepada pemilik pohon kurma tersebut. Kemudian laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga," kata si pemilik pohon kurma tersebut. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mendatangi pemilik pohon kurma tersebut. Lantas Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang jenisnya tidak ada di kota ini. Artinya lebih bagus jenisnya dari pohon kurma milikmu ini." Si munafik pun kegirangan sembari berujar, "Ya sudah, aku jual." Abu Bakar langsung menjawab, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah, sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini, istriku.
Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Subhanallah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh saat ini ratah dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah berhati-hati dan kewaspadaan para sahabat di dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Yang kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujana. Semoga dengan kisah sahabat dan pohon kurma yang kali ini kita paparkan kepada sahabat-sahabat semuanya, semoga bisa menjadikan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa senantiasa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.